Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kesempatan yang luar biasa karena kita dapat kembali beribadah. Walaupun secara online kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Yang kami mau berikan kepadamu. Layakkan Tuhan, layakkan Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada minggu ini. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online Bapak Ibu, dengan adanya PPKM yang diperlakukan oleh pemerintah kita, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak semangat beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu masing-masing. Mari kita satu dalam doa dan kita akan habiskan ibadah pada hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dipertemukan kembali dalam satu acara ibadah pada hari Minggu ini. Walaupun ya Tuhan, jemaat-Mu berada di rumah mereka masing-masing, tetapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan hadir di sana. Dan kehadiran-Mu ya Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, kebahagiaan, serta melepaskan ya Tuhan dari segala macam kutuk dosa, kutuk daripada iblis, kegagalan, dan melepaskan dari segala sakit penyakit. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Karena itu kami memohon Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, ampuni dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah ibadah pada hari ini. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, dan dari Roh Kudus. Kiranya memberkati ibadah ini dari awal sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Sebelumnya itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, kami berada di sekitar kebenaran firman-Mu. Tuhan memberikan kepada kami hikmat agar kami mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Engkau ya Tuhan merindukan supaya hidup kami selalu ada perubahan, supaya hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami diberikan kekuatan dan kuasa untuk memahami dan mengerti, terlebih daripada itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Bapa, segala macam gangguan-gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apa saja yang membuat kami tidak mengerti firman, yang membuat hati kami gelisah, kami tolak dalam nama kuasa Tuhan Yesus.
Dan berfirmanlah Tuhan kepada kami, dan berikan kepada hamba-Mu hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan ayat firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tema dari firman Tuhan ini berbicara tentang merdeka dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada tanggal 17 Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang terlepas dari belenggu penjajahan 76 tahun yang lalu. Kita mengingat kembali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ini merupakan momentum yang begitu menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Karena memproklamasikan kemerdekaan dari belenggu penjajahan bangsa asing. Bicara tentang belenggu penjajahan, biasanya Bapak Ibu berkaitan dengan sesuatu yang buruk. Seperti kekejaman, penderitaan dan kesedihan bagi mereka yang mengalaminya. Atau bangsa kita yang sudah mengalaminya. Biasanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat seseorang bisa keluar dari penindasan, terlepas dari belenggu yang mengikatnya, maka pasti ada rasa sukacita yang luar biasa yang dapat dia ungkapkan. Pertanyaannya, apa sebenarnya makna daripada merdeka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Merdeka itu artinya bebas. Merdeka itu artinya terlepas. Merdeka itu artinya tidak terikat lagi. Salah satu contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dalam pengadilan bebas, itu artinya terlepas dari tuntutan. Dan tentu saja jika ada seseorang yang sedang diadili, maka keinginan utamanya orang yang diadili adalah bebas dari segala tuntutan. Dan jika terdakwa dinyatakan bebas, maka ekspresinya adalah gembira. Rasa gembira itu biasanya dinyatakan dengan tertawa. Dia melompat-lompat kegirangan. Bahkan ada yang menangis terharu Bapak Ibu. Nah, sehubungan dengan kata merdeka yang saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa jawaban kita atas pertanyaan yang saya ajukan di bawah ini? Yang pertama, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita merdeka? Merdeka dari apa? Bagaimana kita dimerdekakan?
Untuk apa kita merdeka? Dan apa ciri-ciri orang merdeka? Dan bagaimana semestinya kehidupan orang merdeka? Dan apa harapan utama orang merdeka? Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mungkin jawabannya bervariasi. Jawaban kita masing-masing bisa maknanya sama, tapi kalimatnya bisa berbeda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban sederhananya adalah, yang pertama, sudahkah kita merdeka? Yang pertama Bapak Ibu, ada orang yang menjawab bergantung orangnya. Ada orang dengan yakin, apakah Anda sudah merdeka? Ada orang yang punya keyakinan, dia bilang begini, saya sudah merdeka. Ada juga bilang belum merdeka. Dan masih ada orang yang ragu-ragu. Dan tentunya dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, merdeka dari apa? Mari kita kembali kepada nas firman Tuhan tadi. Dalam Roma pasal 6 ayat 18. Di sana dikatakan, merdeka dari apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma pasal 6 ayat 18 ini di atas Bapak Ibu, pengertiannya adalah merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa artinya kita bebas dari hukuman. Kita bebas dari hukuman tuntutan dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita dimerdekakan? Bagaimana kita dimerdekakan dari dosa? Iman dan keyakinan kita. Kita percaya bahwa kita dimerdekakan bukan oleh kekuatan kita. Kita dimerdekakan bukan oleh malaikat, bukan oleh manusia, tapi kita dimerdekakan dari dosa oleh anugerah dan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata begini Bapak Ibu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana kita dimerdekakan? Oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa kita dimerdekakan? Untuk apa kita merdeka? Untuk pertanyaan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sulit-sulit gampang menjawabnya. Dan saya percaya untuk menjawabnya berbeda cara dan gaya kita yang menjawabnya. Untuk apa? Itu pertanyaannya. Nah, tentu ini Bapak Ibu menyangkut tujuan. Untuk apa kita dimerdekakan? Tujuan ini Bapak Ibu dapat dilihat
dari sisi orang yang dimerdekakan. Dari sisi orang yang memerdekakan. Jadi ada dua sisi, yang dimerdekakan dan sisi yang memerdekakan. Kalau dari sisi yang dimerdekakan, Bapak Ibu, dari sisi yang dimerdekakan, siapa yang dimerdekakan? Yang dimerdekakan adalah saya dan Bapak Ibu, umat manusia dari dosa. Kalau dari sisi yang dimerdekakan Bapak Ibu, salah satu yang amat penting adalah dari sisi kita yang dimerdekakan, agar status saya yang terhukum, Bapak Ibu, berubah menjadi status bebas. Berubah dari status berdosa. Berubah dari status berdosa menjadi hamba Kristus. Dan setiap kita yang telah dimerdekakan, status kita tadinya manusia berdosa dan diubahkan menjadi status tidak berdosa. Tentu ada berkat khusus yang menyertai kita. Yang menyertai dengan perubahan status ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kalau dari sisi yang memerdekakan, itu tadinya dari sisi yang dimerdekakan saya dan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih, yang statusnya yang berdosa, yang bersalah dan menerima hukuman. Nah sekarang, kalau dari sisi yang memerdekakan, dari sisi yang memerdekakan Bapak Ibu, yaitu Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri, agar kita dapat masuk ke hadirat. Ini dari sisi yang memerdekakan kita. Agar kita dapat semakin diserupakan dengan Dia. Agar kita kembali menjadi peta dan gambarnya. Agar kita kembali ke dalam Dia, Bapak Ibu. Agar kita menyatu dengan Dia. Agar kita lebih mengenal Dia yang telah memerdekakan kita. Yang luar biasanya lagi, agar saya dan Bapak Ibu menjadi anaknya. Inilah dari sisi yang memerdekakan saya dan Bapak Ibu saudara. Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi, yang tidak berdosa. Dia datang untuk membebaskan kita. Karena status kita adalah manusia yang berdosa. Dan kita dibebaskan. Yang luar biasa supaya kita menjadi anak-anaknya. Ini sungguh luar biasa. Dan sangat mendalam. Serta betapa indahnya Bapak Ibu. Tujuan Allah untuk apa kita merdeka dari dosa. Itulah tujuannya. Supaya kita ini menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang 12. Setiap orang yang percaya kepadanya, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Yang berikut Bapak Ibu, pertanyaan yang berikut. Ciri-ciri orang yang merdeka itu yang bagaimana? Ciri-ciri orang yang merdeka adalah ada sukacita dan damai sejahtera di hati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini tidaklah dimaksudkan walaupun kita memiliki damai sejahtera dan sukacita,
Bukan tidak ada lagi pergumulan. Bukan tidak ada lagi tantangan yang kita hadapi. Bahkan bisa saja justru tantangan dan pergumulan dapat semakin berat, Bapak Ibu, yang kita hadapi. Namun sukacita dan damai itu adalah berupa ketenangan hati, ketenangan hidup kita. Selalu ada pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Inilah ciri-ciri orang yang merdeka. Selalu ada pengharapan. Itulah bahasa orang yang telah merdeka, Bapak Ibu. Juga ciri-ciri orang yang merdeka adalah adanya perubahan karakter yang terus-menerus terjadi dalam kehidupannya. Yang berikut, Bapak Ibu. Yang berikut, yang kedap. Bagaimana semestinya kehidupan orang merdeka? Kehidupan orang merdeka semestinya hidup taat. Taat kepada siapa? Taat kepada pribadi yang memerdekakan kita. Pribadi yang memerdekakan kita adalah Kristus. Taat kepada Tuhan. Taat kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah, Bapak Ibu, hidup sebagai hambanya. Hidup sebagai hambanya. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba dosa. Jadi menyebutkan di sana menjadi hamba kebenaran. Yang dahulu kita menjadi hamba dosa, sekarang kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kemudian di pertanyaan yang terakhir, apa harapan kita? Harapan utama orang yang merdeka. Harapan kita setelah dimerdekakan. Apa harapan kita setelah dimerdekakan? Mungkin ini amat banyak harapannya. Namun yang utama, harapan utama yang diharapkan oleh Tuhan adalah agar kita semakin dibentuk menjadi serupa dengan Dia, dan hidup kita bermakna dengan cara menjadi berkat dan memberkati orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga bersyukur dan memuji Tuhan karena negara kita telah merdeka. Dan sebentar lagi kita akan memperingati. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan disampaikan hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa, marilah kita ikut berjuang sebagai warga negara yang baik di negeri yang kita cintai ini. Apapun peran kita masing-masing, lakukanlah itu dengan manis. Lakukanlah peran kita, pekerjaan kita dengan cantik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semangat beribadah. Bagi kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, marilah kita menjadi hamba kebenaran dalam cinta kasih, solider dalam membangun persekutuan yang baik.
Mari kita ramah dan bersahabat baik dengan siapapun. Bukti bahwa kita telah dimerdekakan, Bapak Ibu. Juga kita menjadi penurut firman Tuhan. Melakukan segala sesuatu bukan karena kebiasaan. Seperti ibadah, melayani, itu kan kebiasaan. Tapi jauh lebih daripada itu, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi hamba kebenaran. Bukan hanya mengenakan, maksud saya bukan hanya menyenangkan hati manusia, tapi terlebih daripada itu melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjadi hamba pengudusan. Efesus 4 ayat 28 berkata, mari kita lihat, ini ayat terakhir. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, Bapak Ibu. Jadi jika kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Dulu kita pencuri, sekarang kita diubah tidak mencuri lagi. Sekarang kita menjadi pekerja yang keras dan melakukan yang baik dengan tangan kita sendiri. Itu contohnya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu sudah merdeka dari kuasa dosa dan menjadi hamba kebenaran saat ini? Jawabannya itu ada di dalam hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu saya tutup dengan Dirgahayu. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Diberkatilah pemimpinku. Jayalah bangsaku. Amanlah negeriku. Tentramlah tanah airku. Sejahteralah rakyat Indonesia. Sing-singkan lengan. Semangatlah bekerja dan berkarya. Bapak Ibu jemaat, semangatlah beribadah, semangat berdoa, semangat melayani Tuhan, semangat bersaksi, semangat berbuat baik. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Doa saya, Tuhan kiranya menjaga dan melindungi Indonesia yang kita cintai. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya termeterai dalam hati kami bersyukur Indonesia telah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Namun masih banyak umat-Mu yang belum merdeka dari kuasa dosa. Tapi kami bersyukur orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kami telah merdeka dari dosa. Kami tidak lagi berada di dalam hukuman. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Berkatilah bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun bangsa kami yang ke-76 telah merdeka. 76 tahun telah merdeka. Biarlah bangsa Indonesia ya Tuhan mengisi kemerdekaan ini dengan berkarya dan bekerja keras untuk hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah jemaat GKI Narwastu ya Tuhan Yesus, supaya semakin semangat beribadah, melayani Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat pekerjaan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, orang-orang dewasa dan para lansia. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati lingkungan di mana gereja yang berada. Berkatilah umat Kristen dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman Tuhan yang hamba sampaikan.
Bila ada yang sakit, Tuhan jamah mereka dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan jemaat dan memberkati persembahan yang diberikan oleh jemaat sebagai ucapan syukur mereka kepada Engkau Tuhan, dan mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami Tuhan, kami mau memberikan jiwa kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau menyerahkan hati kami Tuhan hanya kepada-Mu. Di setiap waktu Tuhan kami mau menyatakan jalan kebenaran-Mu.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah janji-janji berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu, bahkan melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan melindungi engkau dari segala kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan. Tuhan menjauhkan daripadamu segala macam sakit penyakit, dari segala virus corona tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, hingga Kristus datang kedua kali untuk menjemput kita naik ke surga yang kekal. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita saat teduh sejenak di dalam doa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu minggu depan dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.